tidak meninggalkan tapi stay bersama dengan keadaan. Wah, ternyata banyak pria sejati di sini dengan kasus yang berbeda-beda. Betul. Oke, kalau gitu MPL Arena, akankah Rebellion ini pulang dengan tangan kosong atau bahkan Kickbomb yang harus menuju ke arah game yang ketiga MPL Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go. Banyak ya, banyak pria sejati nih ya. Tapi kalau kita ngomongin pria sejati nih, ini identik dengan kepala keluarga juga ya Prof ya. Dengan pemimpin juga ya Prof ya. Iya. Kenapa? Karena untuk pemimpin, kepala keluarga itu memikul, bukan memukul. Wah, pemimpin kepala keluarga itu bapak saya. Bener. Betul. Oke. Betul. Gak Aduh. bisa disanggah lagi. Alright, kalau gitu kita jaya-jaya dulu ya. Tapi nampaknya para pemain dari tim Rebellion kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sebelumnya mereka yang sedang berada dalam posisi yang melakukan agresivitas tinggi. Tapi kali Betul. ini mereka lah. Yes, dan kali ini kalau ngomongin soal agresivitas, Yap. ini entah kenapa ya, kalau ngomongin soal Wijanarko dengan Matilda, dia bisa melakukan poking damage. Oke. Tapi masalah utamanya harus secepat mungkin mendapatkan bagaimana power spike yang mungkin dimiliki sama Matilda di early game. Oke, Eterna memilih kalah Rebellion ini mungkin dengan adanya permainan comfort zone dari tim Rebellion dengan Diana dan juga Fearless. Ini bukan sebuah alasan yang ini ya, harus dibingungkan. Karena itu udah powernya mereka. Iya. So far ya, bahkan aku lihat ini dari draft, memang Rebellion punya power yang mereka miliki semua kalau kalian baru sadar. Lengkap banget dan bakal level 4 kali ini belum ada yang bisa didapatkan. Tidak ada The Way of Dragon. Bahkan Jana Kitty kali ini yang harusnya level 4 terlebih dahulu. Tapi lihat dengan invasi yang dilakukan para pemain dasar Rebellion Kickbomb. Harus termakan first blood. Swallow masih mau bermain dengan sabar. Dan ingat belum ada Tempest of Death untuk Jana Kitty. Tapi look is coming up. Elzura, Tyron, knockout strike kali ini bisa menumbangkan look dan bahkan hilang again and again. Power hero dari Tyron itu sendiri berhasil menumbangkan para pemain dari tim Geek Fam. Tapi satu hal, Fearless masuk terlalu dalam dan ini cukup berbahaya. Dua ternyata gua akan dapatkan retribution. It's on point, Tempest of Blade. Kali ini ternyata berhasil mengejar dan mendapatkan 1 poin kill atas tim dari Geek Fam. Dikejar sampai ke dalam mau tertarik tapi Luke mulai membalaskan keadaan mereka mendapatkan 2 poin kill. Tapi tadi ini dipaksa fight di awal banget ya Prof ya. Dia Iya. ketinggalan. Biar ketinggalan dari segi early game-nya, karena kita tahu sendiri bahwa bagaimana Pakito dengan rotasi cepatnya, dia juga bisa memaksimalkan dan aduh, masih bisa dihindari ternyata. Satu ultimate yang mematikan dari seorang Fredrin dan ini harga mahal banget. Santai bro. Santai bro, Tabrak santai. aja lah. Tapi masih early game gak ada yang santai kayaknya. Tabrak aja lah. Sesuai dengan moto ya. Tidak melambangkan santai masalahnya tadi apa yang terjadi di 2 menit barusan ya. Bener. Santai hanya untuk hari Minggu. Kita harus sikat dan bahkan tabrak aja lah lagi Wijanarko. Di garis depan, tapi Elzura memberikan informasi kalau dia tidak bisa langsung melakukan team fight. Kali ini dia harus benar-benar fokus ke laning phase-nya. Dan bahkan di top lane sana, ini menjadi kesempatan yang cukup besar untuk tim Rebellion menumbangkan Kadera. Tapi lihat, 4 orang bakal coba ditumbangin. Buset. Untuk 1, harus ditukar dengan 1 buat Arta. Karena kalau tidak ini bakal rugi, benar. Ya bakal jadi rugi banget dan nanti snowballnya bakal ke arah kanan untuk Rebellion Zion. Gold leadingnya juga bakal lebih tinggi lagi sehingga Turtle menurutku lumayan menutup untuk sharing yang dilakukan teman-teman. Iya. Bukan itu, dia ngetahan retributionnya. Dia pengen melakukan invasi kembali. Dia Lito, tapi Dan dia udah Windtalker. Yes, dia Windtalker dan dia ke arah Purple Buff. Informasi tadi berikan, sekarang mau dari Fearless. Dan itu berbahaya. Karena Zoning ini. zoning yang dilakukan dan retribution is on point. Berhasil diamankan China KC. Menuju ke arah belakang tapi Luke yang tertinggal. Bahkan Baloyski mencoba untuk mencabut. Masih ada Watchers. Untuk kali ini tidak akan ada team fight tambahan. Ya, kayak terjadi lagi seperti di game yang pertama di mana Rebellion Zion itu sebenarnya overextend di arah bagian gold lane. Tapi sebenarnya yang dilakukan sama teman-teman Rebellion Zion itu nggak salah. Karena apa? Men-shutdown Kadera sebelum nanti dia masuk ke arah late game itu benar-benar menjadi sebuah jawaban. Walaupun kita tahu ya, Cloud di awal game memiliki keunggulan. Ya kita tahu setiap Art of Thievery akan menambahkan 10 gold. Jadi Oke. untuk farming his lebih cepat. Namun untuk late game kan Heavy Crossbow lebih mematikan juga untuk area of effect. Sehingga dengan Blazing Duet pun tidak tentu untuk menutup bagaimana dealing damage dari Kadera. Baloy ini Selamat selamatkan ya. Sadera. Ini dia. Romer nyelamatin Core X. Core nyelamatin Romer. Yes. Dan Waduh. Sadera
Membuktikan kalau mereka bermain sebagai sebuah tim, Profesor. Iya, sebuah Ya. tim. Karena terkadang ada mindset yang gua harus nyelamatin lo, oke lo tumbang. Tapi ini beda mindsetnya. Dibalik, reverse psychology. Reverse psychology, semuanya punya peranan yang sama. Semuanya harus saling melindungi, semuanya harus saling cover. Apapun itu role-nya, tapi Luke coba lihat untuk kali ini. Belum lagi ada Jana Kitty yang sudah melihat dari kejauhan, tapi kayak dicekin kayak gitu aja ya. Landing. Cekin aja. Ngejar dia tuh udah bener-bener kayak mustahil dan sia-sia. Tapi nggak ada yang sia-sia kalau kalian gunain head and shoulder. Ih. Karena ketombe dan gatal kalian udah pasti terwipe out. Langsung terwipe out, rambut wangi, rambut rapi, tidak ada ketombe. Ih, kurang sampai lagi. Oh, informasi telah diberikan di arah bottom lane. Akan ada team fight. Luke akan menjadi orang dan korban yang selanjutnya. Tapi ini akan ditukar dengan satu buah purple buff. Is it worth it, Profesor KB? Sebenarnya MBI MSA? banyak banget yang terjadi di arah bottom lane. Clear wave. Ya. Dan juga sebuah purple yang diambil. Dan ini adalah merupakan sebuah keuntungan karena haste-nya seperti yang akan ditukarkan di arah top lane. Dan ternyata itu pertukaran yang mahal. Worthy. Worth banget kali ini baru Profesor KB dan bahkan Jana Kitty. Ingat, masih ada satu buah double softlet. Yap. Masih ada satu buah retribution dan bahkan Wey. retribution Aliwas is never enough. Hampir aja. Hampir, tapi tenang, hampir itu nggak mungkin cukup untuk Jana Kitty. Yap, sekarang mereka punya kesempatan lagi untuk bisa melakukan sebuah serangan, sebuah push karena ada purple buff juga di area dari Jana Kitty. Tapi Jana Kitty masih berjuang juga untuk mendapatkan purple buff-nya. Hanya saja sejauh ini aman. Aman, tidak ada serangan lagi. Itemnya seperti ini, Pak. Ya, kalau kita ngomongin soal item, Radiant Armor kayaknya bakal jadi jawaban untuk Baloiski. Karena kita tahu Swallow juga memiliki power untuk magical damage-nya yang sangat amat tinggi. Dan Dairon sepertinya dia dalam sebuah ancaman kalau terlalu lama untuk melakukan sebuah cut wave minion. Karena di satu sisi lainnya, lihat Salira. Waduh, Blazing 2 dikeluarkan tapi Elzura. Black Zeus-nya tepat waktu namun Aisnya masih berhasil sama. Coba lihat Jana Kitty langsung aja mengelok tapi tidak mau turun. Pinter banget lihat dari Jana, dia tunggu siapa yang pakai guiding win-nya. Yep. Ketika guiding win-nya dipakai ke arah seorang Village, ini daripada gua petaka masuk tembak soblet dengan sia-sia, mending tembak sobletnya gua tahan untuk adu purple buff. Ya kan? Kan Ya, dia pakai adu tadi. level lah, adu Adu level. level. Karena kalau tadi dia pakai tembak soblet itu bakal berat. Tapi level Janarko again bersama dengan Buset. Black Zeus. Tidak ada Black Zeus. Tidak ada Black Zeus yang sempat digunakan. Wild Charge belum ada. Memilih menuju flicker karena belakang depan sana. Maloiski nampaknya gak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan dibalas dong. kali ini memberikan sedikit damage dan bahkan flicker telah digunakan oleh Storm Siren. Kali ini tidak pakai split. Kenapa? Karena case-nya banyak banget yang harus mereka hindari dengan adanya crowd control ini dimiliki dari tim Geek Fam ID. Itu Iya. tadi gimana ya, mereka diserang untuk di area tengah. Elzuranya diserang oleh 4 penjuru mata angin loh, bro. Kanan, kiri, atas, bawah ya Betul. semuanya. Tapi Fearless juga kayaknya cukup terjebak barusan. Oh, Belum lagi dengan barrier. dikandangin. Barrier 1 kali 24 jam dikeluarkan oleh Pak Baloiski. Kami lihat di belakang sana, damage-nya tidak cukup. Dan bahkan King Fam is coming back. Berhasil mendapatkan point kill, mendapatkan team fight dan bahkan tidak mau lepas disengage. Mereka menukar dengan poin yang mahal itu Swallow. Iya, mid laner tuker sama Roamer udah otomatis jadi harga yang mahal banget Iya. bagi Mahal teman-teman dari banget. Geek Farm. Apalagi dengan Turtle yang tiba-tiba udah jadi Lord di menit yang ke-8 kali ini. Dan udah mulai langsung coba buat di-engage. Apalagi dengan power dari Geek Farm yang kita tahu rotasinya cepet banget. Jana Cute ini maksimalin banget level yang dia miliki. Bahkan plus 2 loh dibanding Fearless. Dairon, tapi Dairon, mereka punya Dairon. Dengan gameplay tersudut biasanya mereka akan bermain dengan metode split push. Wijan aku juga nggak bakal di commit. Itu masalahnya. Yes. Ketika dia mencoba untuk split push, ini Jana Cute sama Luke berdua terus. Jadi formasinya 3-2. Sehingga ketika melakukan split push, otomatis ini Dairon yang bakal terancam. Karena apa? Formasi 4-1-nya cukup mengerikan kalau ketemu 3-2 kayak gini. Oke, tapi ternyata satu yang terakhir Jana Cute still survive. Dairon, where are you going? Nowhere to hide. Dan masih mencoba untuk selamat. Masih coba untuk memberikan sedikit impact. Dan ternyata masih ada turret Dairon. di depan sana. Dairon versus everybody. Bahkan bisa mendapatkan satu buah mid laner. Tapi di sana posisinya sedikit berbanding terbalik. Di mana Fearless gak bisa mempertahankan turret mereka. Objektivitas gaming yang dilakukan dari seorang Jana Kitty. Macro play again. Jana Kitty selalu bermain dengan macro play-nya. Setiap Wah. di dalam under kondisi. Dia bisa loh. Di sana ada sebuah serangan yang dilakukan di area berbeda. Dia manfaatkan, dia cari celah yang kosong. Outer turret di mid.
hancur. Central turretnya Rebellion hancur. Gue mau respect sama Hais. Hais tahu banget gameplay Baloyski. Ini definisi dia learning by doing. Kenapa? Dia Learning by tahu power of nature-nya dibuka. Dia nggak maksa dapetin Baloyski karena tahu Baloyski masih punya war chest. Gameplay Baloyski adalah baiting, Iya. gating. Jadi gameplaynya juga udah benar-benar terbaca, Sadera juga memaksimalkan hal tersebut. Apalagi dengan damage deal by Axe, ini Wijanarko 28.000. Ini ya, Wijanarko dari tadi emang hadir untuk di hampir keseluruhan tim fight-nya. Tapi entah yang kalau kita ngomongin soal bagaimana Rebellion Zion dengan formasi 4-1-nya, ini masih belum maksimal. Kecuali dengan mendapatkan objektif power di arah top lane. Sadera emang tumbang 2 kali, tapi dia tetap farming. Nah ini masalah utamanya. Saderanya nggak ada perbedaan sama Haze. Dia sama-sama punya item, sama-sama punya gold, sama-sama punya EXP yang tinggi. Sehingga kalau misalkan di fight 5 lawan 5, yang paling berbahaya adalah Rebellion Zion dengan minimnya CC power karena tidak punya area of effect stun. Oh, Dire knockout strike-nya kali ini sudah tidak ada pelik kesana digunakan. Bahkan wajarnya miss. Hais nggak bisa menahan damage lebih dalam lagi. Dan Swallow save ketika nampaknya pasukan dari tim Rebellion Zion kali ini belum bisa menabrak arah belakang. Karena mereka hanya berhasil mendapatkan 1 poin look. Tapi lihat di arah top lane. Fearless dengan sangat sigap berhasil menutup minion tim dari Geekfam. Dan ini kesulitan untuk Geekfam karena mereka akan kehilangan purple ball atau objektif gaming lagi. Hampir loh tadi. Andai tadi wild charge-nya kena, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Oh, Sadera? Akan ada pertempuran yang mungkin cukup cepat di daerah tersebut karena semuanya juga gak bakal bisa memaksakan lagi. Tapi Kadera dengan ada Cyclone ID mencoba untuk mengejar, hanya saja masih cukup jauh. Bukan hanya cukup jauh. Wijanarko standby. Dia itu 911 kalau untuk tim Rebellion Zion. Waduh. Lihat, ketika udah mulai dikejar dikit oleh tim Geekfam langsung. Wijanarko kill. Ada abang, langsung datang dia. Langsung terbang masalah utamanya. Dan apalagi untuk sekarang karena membawa Chow Jungler, jadi tidak membutuhkan sekali yang namanya purple buff dan juga orange buff. Hanya level. Dan juga badan lebih tepatnya. Karena kita tahu sendiri bahwa Chow dengan Retribution ini bakal lebih objektif kepada Lord atau Turtle. Dan juga menjadi sosok badan. Sehingga nantinya ketika teman-teman dari Geekfam mencoba untuk memberikan dealing damage, ada Samsaknya di depan, ada sandbagnya. Weh, itu dapat 1 orang dong looknya. Berhasil langsung dihajar, tidak ada pola damage lagi tambahan untuk dari pemain Geekfam. Malah Rebellion Zion sekarang berhasil mendapatkan 1 orang dengan sangat cepat. Pertempurannya terjadi di area lo, tapi Lordnya malah kereset. Jana kita mundur lagi, di Wijanarko sedikit lagi MP, yang masih bisa bertahan. Tapi Grok, coba lihat, gak kuat lagi. Oke, Tyron, lihat ini benar-benar retribution-nya tidak berhasil mendapatkan Lord terbakar Jana Kitty. Jana? Almost terpikau. Can Masih you bisa? do it? Pasrah. No. Nggak berhasil selamat dan bahkan mereka kehilangan apa? Sadera versus everybody. Dan Luke udah kembali ke lane of down. Para main tim Rebel Zion Objective Gaming menuju ke arah mid lane. Dan di sisi sebaliknya Lord tidak ada yang jaga Samsung. Dan tas dari Fearless Profesor KB. Ya ini Fearless yang benar-benar udah mainin powernya. Dia tahu bahwa Luke bisa di pick off dengan dealing damage yang sangat amat tinggi dari Swallow dan juga dari Haze. Sehingga dengan cukupnya damage dari Rebellion Zion mereka langsung pick off 1 orang aja. Karena Geekfam kalau fight 4 lawan 5 ini bakal sedikit timpang. Apalagi dengan adanya Matilda yang selalu memberikan efek supporting dengan absorb shield damage-nya. Jadi dari lini depan, lini belakang semuanya benar-benar lengkap banget. Buset, The Swallow mendadak masuk ke dalam dan order, tapi Kadera dihancurkan. Oh my god, ini Baccara! Rebellion Zion, sang banteng menabrak masuk base dari tim Geekfam. Baloyski udah gak punya apa-apa lagi. Dari kening ada Chana QC, no dapat soflet dan Rebellion Zion, sang banteng mengamuk. Pergantian bermain antara Paul dan Wijanarko ternyata mendapatkan sebuah impact yang besar. Agresif yang dilakukan oleh tim Wijanarko atau tim Rebellion kali ini benar-benar